warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Kali ini kita akan bikin konten dengan tema apa? Gimana sih bilangnya? PDKT-an with bestie 10 minutes. Yeay. Nah, di konten kali ini aku mau PDKT-an sama teman aku. Siapa? Perkenalan dulu dong. Hai, kenalin, namaku Rima Rizky Melati. Panggilannya? Panggilannya Rima. Nah, sekarang kan lagi musim pandemi Omikron, jadi kita tuh kayak jarang ketemu. Terus nih aku mau silaturahmi lah ceritanya gitu kan. Gimana sih teman aku sekarang gitu-gitu dengan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, di sini aku nyiapin apa ya? Bentar. Nah, di sini aku mau kasih beberapa pertanyaan buat Rima. Nah, Rima boleh jawab dan boleh nggak jawab. Tapi kalau Rima nggak jawab, Rima harus makan nih. Ada mangga asem banget. Nah, harus makan ini. Nah, nih kita apa sih? Pertanyaannya itu sambil makan santai kayak gitu, makan pot mie, makan ini. Nanti bisa terserah ini mah apa sih? Terserah. Tunggu keseruannya ya. Pokoknya harus nonton. Karena kalau kamu apa sih, kalau pengen tahu aku harus tahu teman-teman aku. Oke? Oke, kita lanjut ke challenge-nya ya. Kita kasih beberapa pertanyaan ke Rima. Nah, pertanyaannya itu aku udah mencari di dunia per-googlean. Nah, ini tentang pertemanan dulu. Rima, Ya, kita kan udah berteman lama ya. iya udah lama banget. Apa yang membuat Rima hingga hari ini kita masih bisa berteman gitu? Kenapa? Karena menurut aku tuh Yeti tuh nyaman. Kayak kalau sharing atau ngasih saran tuh sesuai. Terus kayak lebih apa ya? Informasi ataupun pendapat tuh sesuai gitu, sejalan. Jadi aku lebih nyaman sama Yeti itu. Ya, terus kita tuh gak ada masalah. Jadi Iya, kita nggak ada masalah. Kita tuh sering senasib sebenarnya. makanya kita bertahan sampai sekarang. Iya, bener banget. Oke, masih ada lagi? Enggak ada. Sebenarnya banyak. Iya, banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang membuat Rima kesal sama Yeti? Yang buat kesel sama Yeti tuh kadang Yeti paling susah dibalesin chat, lama banget. Terus dia kalau diajak kadang Yet yuk pergi ke sini, dia ada urusan. Padahal tuh kita tuh jarang gitu ya sama temen-temen yang lain tuh ngeluangin waktu gitu. Pas udah ada waktunya Yetinya malah nggak muncul gitu. Itu sih yang buat kesel. Yang lainnya sih aman-aman aja gitu. Ya, jadi kita dengerin, besok kita berubah. Iya. Itu penting. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika suatu hari nanti Rima sama Yeti itu berjauh-jauhan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya hubungan pertemanan kita itu masih terjalin gitu, terjaga dan harmonis? Iya. Nah menurutku sih salah satunya itu komunikasi ya, sama lebih keterbukaan. Tapi kalau memang dia ada privasi yang nggak mau dibuka ya it's okay. Cuman kalau misalnya masih masalah kecil yang kira-kira nih bisa kita ini kayaknya boleh deh gitu. Jadi menurutku penting sih komunikasi itu, walaupun berjauhan, walaupun cuman 5 menit aja nggak apa-apa deh, yang penting ada silaturahmi ngomongnya gitu. Ya, aku juga kalau dari aku juga gitu ya. Kalau berteman itu emang kalau berjauhan itu harus komunikasi. Nah, enggak harus intens. Iya, Pokoknya ada. Ada. Bisa apa sih, per bulan 1 kali kalau kamu lagi sibuk. Sibuk banget. Karena kita tuh berteman itu ya dia juga punya urusan, punya keluarga, Iya, punya bener. teman. Dia itu bukan cuman kita. Jadi kita harus kasih dia ruang kayak gitu. Iya bener. Ya, pokoknya kita support dia lah apa yang Iya, dia lakuin. Tapi emang komunikasi itu penting banget. Teman itu bukan cuman buat senang-senang doang atau apalah ya gitu. Kalau kamu sedih, berbagi aja gitu. Nanti Yeti juga pasti ada sih masanya, pasti iya aku sedih kayak gitu. Pasti ada sih, pasti ada. Pernah gak kayak gitu? Pastilah, pasti gitu kan cerita sama temen-temennya. Pasti
pasti kayak gitulah. Hmm, Pertanyaan yang keempat, oke. kira-kira kalau suatu saat nanti kita atau sama geng, bukan geng sih, teman dekat, Teman dekat lah. circle will be rich. Iya. Nah, kira-kira kota atau negara apa yang kamu ingin kunjungi? Kan nggak mungkin ya, misalnya habis kuliah nikah, nggak mungkin dong. Nah, kalau menurutku, kalau kota ya, ini karena masih deket aja nih. Nah, menurutku masih di sekitaran Bandung. Sih pengennya gitu. Tapi kalau negara, rasaku aku pengennya sih kita bisa sama-sama umroh. Kayak seru banget deh. Selain kayak ngejalanin ibadah, tapi tetap deket gitu. Apalagi kalau udah nikah tuh, diizinin nih sama suami. Kayak seru deh. Menurut aku juga. Iya sih, misalnya kalau punya pasangan-pasangan Iya, gitu iya, nggak iya. sih, Iya, terus hangout bareng, Iya, kayaknya seru. banget deh. Semoga rezeki kita, pertemanan kita Amin. semua bagus lah ya. Iya. Biar bisa main-main bareng, traveling bareng. Iya bener, sukses bareng. Yang Terus? kelima, Hmm? hal paling gila apa yang pernah Rima lakukan di masa SMA atau di masa kuliah bareng-bareng teman? Yang paling gila sebenarnya nggak gila-gila banget sih, tapi dulu kayak aku sama Anak baik nih ya. Iya, kalau aku SMA ya, mungkin kalau kelas 3 itu kan sibuk ya sama persiapan SBM atau ujian-ujian lain ya, jadi aku tuh sering banget pulang setengah 11 malam sama temen-temenku, kayak bawa kereta masing-masing tuh, terus kayak seru aja gitu vibe-nya, dan udah malam kan, jadi kayak teriak ngebut-ngebut juga tuh seru. Tapi sebenarnya ngebut-ngebutnya jangan ditiru ya gitu. Tapi kalau temen kuliah kayaknya nggak ada deh, masih yang biasa-biasa aja. Kalau Iya. gila-gila banget nggak ada sih. Ya udah kayak jalan-jalan biasa aja gitu. Iya, dia karena anak baik ya. Oke. Terus ini pertanyaan tentang yang ada di dalam diri. Oke, oh intens nih, intens. Yang pertama, apa cita-cita dalam hidup kamu? Atau apa sih, cita-cita boleh, atau pengen kamu ke depannya? Oke. Kalau cita-citaku sebenarnya pengennya sih ya paling ini dosen, pengen jadi dosen. Nah, kalau kedepannya sih pengennya urusannya tuh dipermudah ya, soalnya ini kan lagi nyusun ya. Amin. Ya Allah. Doain, Ya, doain. ya kita ya. Doain dong. Amin, Amin ya Allah. gitu. Kalau pengennya sih dosen. Dulu sih sebenarnya kita zaman SD sampai SMA kayaknya beda-beda deh. Kayak dulu aku SD pengen jadi pramugari, jadi dokter. Terus pas kuliah kayak udah ngadapin kenyataan, oh iya cocoknya tuh di sini gitu. Iya sih, aku kayak ganti-ganti Iya, sih. iya. Sekarang Bahkan udah aku ganti. Sekarang udah fokus Iya. ke dosen. Iya, iya. Udah fokus. Iya, udah Oke. fokus ke dosen. Oke. Bahkan dulu kalau ngisi biodata pasti cita-citanya apa, masih di ujung pulpen, kayak orang gitu gak sih? Ujung. Iya, iya maksudnya karena dia belum tahu jadi masih Kayak dibilang aku di ujung pulpen. baru deh. baru denger deh di ujung pulpen tuh yang seperti apa yang gitu ya. Oh, baru iya, denger. iya, aku dulu SD gitu. Berarti kalau ditanya cita-citanya apa? Masih di ujung pulpen. Oh, Iya. oh Mungkin maksudnya masih nulis kali ya, belajar kali ya. oh iya. Mungkin kali Atau itu ya. jadi Aku copy- juga gak tahu kenapa, tapi copywriter. temen-temenku biodatanya pada gitu tau. Wah, Iya. atau Pas itu SD ya, kayak pas di nggak ujung tahu-tahu ya. pulpen itu suka nulis atau jadi copywriter. Gak tahu. Ya, Atau pokoknya dia itu maksudnya istilah masih belajar. Iya, kayaknya masih istilah gitu. kali ya. Terus yang kedua, boleh minum Oh, lah. iya, Aku iya. udah Boleh, nyediain minum. boleh. Kita tuh masih serius, masih Iya, enak jangan- lah. Mau itu tuh ini. Ini. Oke. Kayak sambil minum ya, agak santai kan PDKT-an. Oke. Tunggu, takut ciprat. Jadi teman-teman, PDKT itu bukan cuman kayak kamu suka sama cewek atau kamu suka sama cowok itu PDKT-an ya. Kalau menurut aku nggak sih. Ya, bener. Karena PDKT itu kan mengenal teman kita untuk hubungan yang lebih harmonis lagi atau hubungan yang lebih serius lagi. Bener. Kalau menjalin hubungan mudah nggak sih, Rim? Tapi menjaganya yang susah. Iya, bener. Kayak keterbukaannya, kesetiaannya. Hmm. Kayak mana dia nerima kelebihan dan kekurangan kita itu sih. Kekurangan seseorang itu. Kayak yang nonton juga boleh sambil makan ya. Kita Iya, juga kita harus juga sambil minum makan, makan. biar seru gitu nontonnya. Heeh. Kalian pasti juga gitu sih sama teman kalian. Bahkan kayak apa ya, kayak awal-awal aku tuh lumayan banyak ya waktu awal-awal berteman, tapi kayak dia tahu keburukan atau kekurangan kita tuh langsung, aduh ini anak kenapa sih gitu, pasti langsung gak respect lah. Kita juga Iya. bingung gitu kalau mau cerita tuh gimana. Jadi pengen kayak nggak cuman me time doang, butuh waktu untuk Yes. sendiri, tapi waktu untuk temen juga itu harus ada. Apalagi Iya, tuh bener-bener. kalau di kuliah aku rasa ya ada yang temennya aktif banget di suatu bidang gitu, ada enggak sih, aku enggak sih, ada satu lagi ada yang enggak
maksudnya jalannya beda gitu, jadi dia ngerjain kehidupannya masing-masing. Jadi biar terjalin lagi ya kayak tadi, kita kayak kumpul sekali-sekali, nggak apa-apa 1 kali sebulan yang gitu, nggak apa-apa. Pokoknya tuh ya guys, kalaupun kuliah nih, apalagi pandemi ya sama temen-temennya tuh, yakinku sih nggak terlalu intens ya, apalagi kalau keluar. Tapi yang penting tuh tetap ngecek lah di WA, ada apa, kenapa gitu. Walaupun kayak apa sih pertanyaan basa-basi atau lagi makan apa gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Penting komunikasian sama temen-temennya. Ya tadi aku juga itu kan katanya lama bales, nggak tahu ya, kayak nggak tahu sih HP aku yang gimana apa gimana ya sih, atau ke spam gitu apa sih, kayak chatnya Ini tenggelam ya, iya tenggelam gitu nggak sih. karena dia tuh banyak banget organisasi yang diikuti, jadi orang sibuk. Ini aja pas aku diajakin video seneng, lumayan seneng lah. Nggak guys, nggak banyak sih, cuman kayak ya gitulah. Aktif lah, ada lah ya, tiap hari kegiatan yang dilakukan gitu di kampus. Tapi sekarang pengangguran sih, apa sih kepanjangan pengacara, pengangguran banyak acara. BTW ini enak loh, enak, pedesnya juga pas loh. Yang ini dong. Ini aku masakin, ini beda minyak. Ya. Coba, aku mau nyiapin Rima. Coba. Aku kayak karena ini sausnya. Iya. Pedes lagi. Enggak malah. Enggak, dia pedes. Pedes. Awalnya aja manis. Aduh. Bisa nggak? Tapi minyak bener. Wah ya. Udah. Ini yang Berdua. kedua. Tapi kayaknya susah deh, harus pakai ini. Apa sih? Kayak ini kayak plastik jadi susah. Karena udah dingin kan. Jadi udah gini dia. Susah guys, nggak bisa deh. Karena pakai aku tambahin saus tadi. Tapi ini beneran enak sih. Wah, Aku nggak tahu ya, kalian juga gitu nggak sih, kalau makan pedes matanya langsung ngejreng. ya iyalah, otak juga jadi Bener-bener. segar nggak sih? Gitu. Pengen melakukan sesuatu, kayak mata masih ngantuk, makan pedes deh. Enak kan? Tapi ini enak sih, Iya bener. terus pedes. Tapi sih aku tambahin sama ini tadi, jadi dimakannya lengket. Ya lengket. Aduh pedes. Terus jadi pedes berdua. Terus sambil minum ya, pedesan ya. Nih sambil pertanyaan lagi, Ayo. apakah Rima bisa menjawab di suasana pedes ini? Apa? Apa pertanyaannya? Setiap orang kan punya passion masing-masing. Passion Rima apa? Passion aku sebenarnya Masih bingung nggak sih? Iya, masih bingung sih. Soalnya apa ya? Mungkin aku bukan bahaya sih sebagai orang kayak gini menurut aku ya. Nah, Gak ngegali potensi yang aku miliki. Jadi masih sebatas, kalau orang-orang kan kayak masih aku nggak tahu ya bukan prinsip sih, tapi kayak dari dulu kalau sekolah ya sekolah gitu, nggak nyari pengen gapai ini gapai itu, atau pengen ikut organisasi ini, membuka diri itu nggak ada gitu. Jadi masih belum tahu sebenarnya apa gitu. Tapi kalau aku sih lagi senang-senangnya itu ngedit sama baca-baca aja sih. ya sih, aku juga nggak tahu passion aku apa. Tapi apa ya, ngomong nggak sih? Yeti dibilang nggak tahu passion, tapi banyak organisasinya guys gitu. Nggak sih, Banyak aku ketemu orang, nggak ngikuti kegiatan. nggak banyak passion. Cuman aku tuh mau apa sih, kayak suka ketemu, misalnya aku Suka challenge gak sih? Ya juga. suka, tapi suka. aku lebih suka kayak ketemu Rima, ada karakter beda, terus aku Oh, ketemu sini ada lebih karakter senang beda. ketemu orang-orang berarti ya. Kalau orang bilangnya tuh kamu tuh orangnya itu apa sih, interpersonalnya bagus. Jadi kalau ketemu orang ya gitu, Oh, bisa bawain. Oh iya, itu juga. bisa bawa topik. Iya, benar. Aku juga iri sama orang-orang yang bisa bawa topik, terus kayak baru sekali ketemu tuh tapi omongannya tuh udah nyambung. Jarang banget sih orang begitu. Apalagi kayak dia bisa buat
vibe orang-orang sekitarnya itu positif gitu terhadap dia, jadi dia mau ngelakuin ini, kayak orang-orang di sekitarnya juga mau lo ngikut gitu. Tapi yang aku bingung tuh Rim, misalnya pas kita KKN, aku tuh kayak nggak tahu sih karena mungkin kita beda KKN-nya, oh guys. iya, dia kita di beda tempat ya bukan guys. sih KKN, PPL maksud aku Oh, tapi PPL. kamu di rumah kan. Iya, di rumah. Itu kan aku ngekos 2 bulan ya. Sebulan iya 2 bulan Iya deh. 2 bulan, tapi itu tuh sama orang-orang yang udah kita kenali sebelumnya. Iya. Tapi aku rasa interaksi aku selama PPL itu kayak banyak diem sampai kita main truth and dare. Oh, itu aku nggak ikut ya guys, Iya. soalnya aku tuh kalau PPL kan daerahku ya, jadi aku di rumahku, nggak kayak mereka ngontrak. Ingusan. Terus kan itu jujur-jujurannya. Terus teman-teman aku banyak yang bilang, kalau kamu ayo kok apa sih suka diem yang gitu-gitu. Terus kayak kita ngerasa kita tuh melakukan kesalahan, tapi kita nggak tahu salah kita Oh iya, apa. aku juga gitu sih sebenarnya. Banyak yang bilang kayak gitu ke aku.